kuliner memiliki potensi besar dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satu bentuk usaha kuliner yang populer adalah angkringan, yaitu warung usaha sederhana yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Angkringan Topoci Majalengka merupakan salah satu pemain dalam bisnis ini. Di tengah persaingan ketat dalam industri kuliner, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing. Faktor-faktor seperti kesederhanaan, suasana yang akrab, harga terjangkau, dan cita rasa khas menjadi daya tarik utama angkringan. Laporan ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk di angkringan Topoci Majalengka. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi penentuan harga pokok yang kompetitif di tengah banyaknya angkringan dan warung sejenis, pengaruh harga produk lain yang lebih murah atau menarik terhadap permintaan, dan perubahan selera konsumen yang harus diantisipasi oleh angkringan Topoci. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan terhadap usaha angkringan Topoci Majalengka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan permintaan terhadap produk dan layanan mereka. Analisis akan mencakup aspek seperti kualitas produk, harga, lokasi, layanan, dan strategi pemasaran. Observasi dilakukan di angkringan Topoci Majalengka yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 107, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan wawancara pemilik usaha dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024 di Universitas Majalengka. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu angkringan yang cukup populer di daerah tersebut dan memiliki daya tarik yang unik bagi konsumen lokal. Menurut Dilarso pada tahun 2007, permintaan merupakan jumlah dari suatu barang atau jasa yang mau dan juga mampu untuk dibeli pada suatu tingkat harga tertentu dan juga pada periode waktu tertentu. Kemudian hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka produk yang akan diminta akan naik. Kurva permintaan merupakan suatu diagram atau kurva yang melambangkan schedule atau hukum permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga. Harga menurut Sukirno pada tahun 2016 merupakan suatu nilai jual atau beli suatu barang sekaligus sebagai variabel. Hubungan antara harga dan permintaan itu dalam elastisitasnya adalah berhubungan secara positif, yang artinya ketika harga barang atau jasa dengan jumlah yang diminta oleh konsumen itu naik, maka jumlah permintaan cenderung turun. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan cenderung naik. Yang faktor yang kedua ada pendapatan. Menurut Sukirno, pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk dari suatu negara. Nah, dalam pendapatan ini terbagi menjadi dua,
Yang pertama ada produk normal dan kedua ada produk inferior. Produk normal adalah barang atau jasa yang permintaannya meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya adalah makanan organik, daging segar, dan juga kendaraan pribadi. Sedangkan produk inferior adalah barang atau jasa yang permintaannya turun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya adalah mie instan, kemudian pakaian loak dari pasar tradisional, dan kendaraan umum. Yang ketiga ada faktor dari harga barang lain seperti harga produk substitusi dan juga produk komplementer. Produk substitusi dapat diartikan sebagai barang yang dapat menggantikan satu sama lain dalam konsumsi, di mana peningkatan harga satu barang akan menyebabkan peningkatan permintaan barang lainnya. Jika harga satu barang substitusi itu naik, konsumen akan cenderung beralih ke barang substitusi yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang yang lebih murah akan meningkat. Contohnya adalah, jika harga teh itu naik, konsumen mungkin beralih ke kopi, sehingga permintaan kopi akan meningkat. Kemudian berikutnya ada harga produk komplementer. Barang komplementer adalah barang yang digunakan bersama-sama, sehingga peningkatan harga menyebabkan penurunan permintaan untuk barang yang kedua. Hubungan dari barang komplementer dengan permintaan adalah, jika harga salah satu barang komplementer itu naik, maka permintaan untuk kedua barang tersebut cenderung akan menurun. Contohnya adalah, jika harga mobil naik, maka permintaan untuk bensin akan menurun, karena lebih sedikit orang untuk membeli mobil. Yang keempat ada selera konsumen. Selera dapat dikatakan sebagai minat atau keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Hubungan antara selera dengan permintaan adalah positif. Artinya, jika selera akan suatu produk atau jasa tinggi, maka akan menaikkan permintaan untuk produk atau jasa tersebut. Selera atau preferensi konsumen merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Ketika selera konsumen terhadap suatu produk tertentu itu meningkat, maka permintaan akan kebutuhan mereka juga akan meningkat. Hal inilah yang kemudian akan menyebabkan permintaan suatu produk itu bisa naik atau tinggi. Misalnya ada tren baru dalam masyarakat yang membuat produk tertentu menjadi lebih populer atau lebih diminati, maka akan lebih banyak konsumen yang akan mencari dan membeli produk tersebut. Berikutnya ada ekspektasi harga produk di masa mendatang. Ekspektasi harga di masa depan adalah pandangan atau antisipasi terhadap perubahan harga berdasarkan tren ekonomi, informasi pasar, dan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku investor dan konsumen. Hubungan antara ekspektasi harga produk di masa mendatang dengan permintaan itu slope-nya positif. Artinya, jika konsumen mengharapkan bahwa harga satu barang atau jasa akan naik di masa depan, maka mereka cenderung akan mempercepat pembelian karena menghindari membayar lebih mahal di saat yang akan datang. Berikutnya ada ekspektasi pendapatan konsumen di masa yang akan datang. Ekspektasi pendapatan adalah persepsi atau prediksi tentang pendapatan mereka di masa depan, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti inflasi, kebijakan fiskal, dan juga perubahan dalam pasar kerja. Hubungannya dengan permintaan itu positif. Misalnya ketika individu atau rumah tangga mengambil suatu pendapatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang, mereka cenderung merasa lebih aman secara finansial. Ini membuat mereka lebih bersedia untuk membeli barang dan jasa yang mungkin mereka tunda, jika mereka merasa pendapatan mereka tidak akan berubah atau menurun. Faktor yang ketujuh ada ekspektasi ketersediaan produk di masa yang akan datang. Menurut Kotler pada tahun 2008, ekspektasi ketersediaan produk adalah keyakinan atau perkiraan konsumen mengenai seberapa mudahnya produk akan tersedia di pasar yang akan datang, yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Hubungannya dengan permintaan itu erat, karena keyakinan konsumen terhadap ketersediaan barang itu dapat dipengaruhi oleh keputusan pembelian mereka. Apabila konsumen merasa
yakin akan produknya cukup di masa depan, maka mereka cenderung akan merasa lebih aman dan meningkatkan pembelian pada masa saat ini. Faktor yang ke-8 ada banyaknya konsumen potensial. Menurut Hermawan Kartajaya, konsumen potensial adalah individu atau kelompok yang memiliki kemungkinan besar untuk membeli produk atau layanan berdasarkan kebutuhan, keinginan, atau daya beli yang dimiliki. Hubungan antara banyaknya konsumen potensial dengan permintaan itu ditandai dengan slope positif. Artinya, jika semakin banyak konsumen potensial, maka akan meningkatkan jumlah permintaan. Misalnya, jika ada tren di mana semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya makanan sehat dan organik, maka permintaan terhadap makanan organik dapat meningkat secara signifikan. Konsumen potensial yang mencari produk ini akan menciptakan permintaan yang lebih besar di pasar untuk produk organik tersebut. Faktor yang ke-9 ada iklan. Menurut Kotler, iklan merupakan semua bentuk terbayar atas prestasi non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan akan membantu persaingan secara sehat karena iklan akan memberikan informasi yang lebih lengkap tentang produk. Hubungannya dengan permintaan adalah positif, artinya jika tingkat iklan tinggi, maka akan meningkatkan tingkat permintaan. Iklan yang efektif akan meningkatkan permintaan dengan cara menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian permintaan yang terakhir adalah fitur. Menurut Kotler dan Porter, fitur adalah karakteristik atau atribut tambahan yang memberikan manfaat bagi produk atau layanan dan membedakannya dari produk yang lain. Hubungannya dengan permintaan itu bertanda positif, artinya jika semakin banyak fitur yang ditambahkan, maka semakin banyak pula permintaan yang ditawarkan. Fitur yang banyak dan bervariasi pada suatu produk dapat meningkatkan permintaan karena memberikan nilai tambah bagi konsumen. Ketika sebuah produk memiliki banyak fitur, produk tersebut cenderung lebih menarik dan fungsional bagi pengguna. Fitur-fitur ini bisa berupa kemudahan penggunaan, tambahan fungsionalitas, peningkatan kinerja, atau estetika yang lebih baik. Angkringan Topoci Majalengka adalah sebuah usaha kuliner yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 107, Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Usaha ini mengusung konsep angkringan yang unik dengan menyajikan makanan khas Korea. Dengan memanfaatkan sistem waralaba atau franchise, Angkringan Topoci dapat mengembangkan usahanya di berbagai lokasi. Angkringan Topoci didirikan dengan tujuan untuk menyediakan makanan Korea yang lezat dalam konsep angkringan yang terjangkau. Strategi ini berhasil menarik perhatian masyarakat Majalengka dan sekitarnya, karena menghadirkan sesuatu yang berbeda dari angkringan pada umumnya. Lokasi Angkringan Topoci Majalengka dipilih mempertimbangkan berbagai faktor strategis, seperti keramaian lalu lintas, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk sekitar. Keberadaan angkringan ini memberikan alternatif kuliner baru bagi masyarakat yang ingin menikmati makanan khas Korea dengan harga yang bersahabat. Pengaruh harga terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, diketahui bahwa harga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi permintaan di Topoci Majalengka. Harga menu di angkringan ini dipatok antara Rp10.000 hingga Rp20.000 yang merupakan kisaran harga yang sangat strategis untuk menarik perhatian berbagai kalangan konsumen. Penetapan harga dalam kisaran tersebut memiliki beberapa dampak signifikan terhadap permintaan. Pertama, harga yang terjangkau ini membuat makanan khas Korea menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas di Majalengka yang mayoritas terdiri dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, harga yang berada dalam kisaran Rp10.000 hingga Rp20.000 juga menarik minat kalangan pelajar dan mahasiswa. Kelompok ini dikenal memiliki anggaran yang terbatas, namun memiliki ketertarikan yang besar terhadap hal-hal baru, termasuk makanan asing. Dengan harga yang terjangkau, mereka dapat menikmati berbagai menu yang ditawarkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ini meningkatkan frekuensi kunjungan mereka ke angkringan dan memperkuat loyalitas mereka sebagai pelanggan.
Pengaruh pendapatan konsumen terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, diketahui bahwa pendapatan konsumen memainkan peran penting dalam menentukan permintaan terhadap produk yang ditawarkan di Topoci Majalengka. Konsumen yang datang ke angkringan ini memiliki tingkat pendapatan yang beragam, dan hal ini mempengaruhi preferensi mereka terhadap produk yang dianggap sebagai produk inferior atau produk normal. Produk inferior adalah produk yang permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen menurun. Dalam konteks Topoci Majalengka, beberapa menu dengan harga lebih rendah seperti nasi, gimbap, atau topoki sederhana dapat dikategorikan sebagai produk inferior. Saat pendapatan konsumen menurun, misalnya karena kondisi ekonomi yang kurang stabil atau karena pengeluaran lainnya yang meningkat, mereka cenderung mencari opsi makanan yang lebih ekonomis. Menu-menu dengan harga terendah di Topoci Majalengka menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang ingin tetap menikmati makanan khas Korea tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Pengaruh harga produk lain terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, diketahui bahwa harga produk lain yang terkait, yaitu barang substitusi dan komplementer, memainkan peran penting dalam menentukan permintaan terhadap produk yang ditawarkan di Topoci Majalengka. Dalam konteks Topoci Majalengka, restoran atau kafe yang menawarkan makanan lainnya seperti gacoan dan ramen merupakan barang substitusi yang signifikan. Jika harga di gacoan atau restoran ramen lain mengalami penurunan, konsumen mungkin lebih memilih makan di tempat tersebut karena mereka mendapatkan nilai yang lebih baik untuk uang mereka. Ini akan menyebabkan penurunan permintaan di Topoci Majalengka karena konsumen berpindah ke opsi yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga di gacoan atau restoran ramen lainnya naik, Topoci Majalengka bisa melihat peningkatan permintaan karena konsumen mencari alternatif yang lebih terjangkau untuk menikmati makanan Korea. Di sisi lain, barang komplementer adalah produk yang sering dikonsumsi bersamaan karena saling melengkapi. Dalam kasus Topoci Majalengka, minuman seperti teh Korea, soju, atau snack Korea yang dijual di tempat lain bisa menjadi barang komplementer. Jika harga minuman khas Korea atau snack yang sering dikonsumsi bersama makanan Korea di tempat lain menurun, konsumen mungkin lebih tertarik untuk makan di Topoci Majalengka karena total biaya untuk menikmati pengalaman kuliner lengkap menjadi lebih terjangkau. Misalnya, jika supermarket lokal menurunkan harga snack Korea, konsumen mungkin lebih cenderung membeli makanan utama di Topoci Majalengka dan melengkapi makanan mereka dengan snack yang lebih murah dan dari tempat lain. Sebaliknya, jika harga barang komplementer naik, konsumen mungkin mengurangi frekuensi kunjungan mereka ke Topoci Majalengka karena total biaya untuk menikmati makanan Korea menjadi lebih mahal. Untuk mengatasi situasi ini, pemilik Topoci Majalengka juga menawarkan beberapa minuman dan snack Korea di angkringan mereka dengan harga yang kompetitif, sehingga konsumen dapat menikmati paket lengkap tanpa perlu beralih ke tempat lain. Pengaruh selera konsumen terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, terungkap bahwa selera konsumen merupakan faktor yang sangat mempengaruhi permintaan di Topoci Majalengka. Selera konsumen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tren budaya populer, preferensi pribadi, dan eksposur terhadap budaya asing memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilan usaha ini. Pertama-tama, tren budaya populer, khususnya Hallyu atau gelombang Korea, memiliki pengaruh besar terhadap selera konsumen di Majalengka. Hallyu mencakup berbagai aspek budaya Korea Selatan seperti musik, drama, dan film yang telah mendapatkan popularitas global termasuk di Indonesia. Banyak orang yang terpapar budaya Korea melalui media ini, mengembangkan ketertarikan terhadap segala sesuatu yang berbau Korea, termasuk makanan. Topoci Majalengka memanfaatkan tren ini dengan menawarkan menu-menu yang sering muncul dalam drama dan film Korea, seperti tteokbokki, kimbap, dan ramyeon
Konsumen yang merupakan penggemar budaya Korea cenderung tertarik mencoba makanan yang mereka lihat di media, sehingga permintaan terhadap menu-menu ini meningkat. Pengaruh ekspektasi harga di masa depan terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara langsung dengan pemilik, ditemukan bahwa ekspektasi harga di masa mendatang memiliki dampak yang signifikan terhadap permintaan konsumen. Ketika konsumen memiliki ekspektasi bahwa harga makanan di Topochi Majalengka akan naik di masa mendatang, mereka cenderung meningkatkan permintaan mereka saat ini untuk menghindari biaya yang lebih tinggi di kemudian hari. Misalnya, jika ada rumor atau informasi yang menyebar bahwa bahan baku makanan Korea seperti beras, daging, atau bumbu impor akan mengalami kenaikan harga, konsumen mungkin memperkirakan bahwa kenaikan tersebut akan diteruskan ke harga menu di Topochi Majalengka. Akibatnya, mereka akan lebih sering berkunjung dan membeli lebih banyak makanan sebelum kenaikan harga terjadi. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan jangka pendek yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Sebaliknya, jika konsumen memperkirakan bahwa harga makanan di Topochi Majalengka akan turun di masa mendatang, mereka mungkin menunda pembelian mereka saat ini dengan harapan mendapatkan harga yang lebih murah nanti. Pengaruh ekspektasi pendapatan di masa depan terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, ditemukan bahwa ekspektasi pendapatan konsumen di masa mendatang merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi permintaan terhadap makanan di Topochi Majalengka. Ketika konsumen optimis mengenai peningkatan pendapatan mereka, mereka cenderung lebih bersedia mengeluarkan uang untuk berbagai barang dan jasa, termasuk makanan di luar rumah. Jika konsumen Majalengka merasa bahwa ekonomi sedang membaik atau mereka berharap mendapatkan kenaikan gaji, bonus, atau peningkatan pendapat lainnya, mereka akan lebih sering berkunjung ke tempat-tempat makan seperti Topochi Majalengka. Pengaruh ekspektasi ketersediaan barang di masa depan terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, ditemukan bahwa ekspektasi ketersediaan barang di masa mendatang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan konsumen. Ekspektasi ketersediaan barang merujuk pada persepsi konsumen mengenai apakah produk-produk yang mereka inginkan akan tersedia di masa depan yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka saat ini. Jika konsumen mengharapkan bahwa bahan-bahan atau menu tertentu di Topochi Majalengka mungkin tidak tersedia di masa mendatang, mereka cenderung meningkatkan permintaan saat ini untuk memastikan mereka dapat menikmatinya sebelum kemungkinan kekurangan stok terjadi. Pengaruh banyaknya konsumen potensial terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, ditemukan bahwa banyaknya konsumen potensial memainkan peran krusial dalam mempengaruhi permintaan di Topochi Majalengka. Konsumen potensial ini mencakup individu yang tertarik dengan makanan Korea tetapi belum menjadi pelanggan tetap, serta kelompok demografis tertentu yang menunjukkan minat tinggi terhadap budaya dan kuliner Korea. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi jumlah konsumen potensial adalah popularitas budaya Korea yang dikenal sebagai Hallyu atau gelombang Korea. Hallyu mencakup berbagai elemen budaya seperti musik, drama, dan film yang telah mendapatkan penggemar di seluruh dunia termasuk di Majalengka. Ketertarikan yang tinggi terhadap budaya Korea ini menciptakan peluang besar bagi Topochi Majalengka untuk menarik konsumen potensial yang ingin merasakan makanan yang sering mereka lihat dalam drama atau film Korea favorit mereka. Pengaruh iklan terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, ditemukan bahwa iklan memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan di Topochi Majalengka. Iklan dalam berbagai bentuknya berperan penting dalam menarik perhatian konsumen, membangun kesadaran merek, dan meningkatkan keinginan untuk mencoba produk yang ditawarkan. Salah satu cara iklan mempengaruhi permintaan adalah melalui peningkatan visibilitas merek. Dengan menggunakan berbagai media seperti baliho, brosur, dan spanduk yang ditempatkan di lokasi strategis di Majalengka. Topochi Majalengka dapat menarik perhatian orang-orang yang mungkin belum mengetahui keberadaan angkringan ini.
Iklan yang menarik dan informatif yang menampilkan gambar makanan yang menggugah selera dapat menarik minat orang-orang yang lewat dan mendorong mereka untuk berkunjung dan mencoba menu makanan Korea yang ditawarkan. Selain itu, iklan digital melalui media sosial memiliki dampak yang sangat besar. Platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan Topoci Majalengka untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan iklan tradisional. Dengan memposting konten visual yang menarik seperti foto makanan, video pendek tentang proses memasak, dan ulasan pelanggan yang positif, Topoci Majalengka dapat menciptakan kehadiran online yang kuat. Pengaruh fitur terhadap permintaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan pemilik, ditemukan bahwa banyaknya fitur yang ditawarkan oleh Topoci Majalengka memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan konsumen. Fitur-fitur ini tidak hanya mencakup aspek makanan, tetapi juga pengalaman keseluruhan yang diberikan kepada pelanggan. Salah satu fitur utama yang ditawarkan oleh Topoci Majalengka adalah variasi menu yang luas. Dengan menawarkan berbagai macam hidangan Korea, mulai dari makanan ringan, seperti tteokbokki dan kimbap, hingga hidangan utama seperti bulgogi dan bibimbap, Topoci Majalengka mampu menarik minat konsumen yang berbeda-beda. Variasi ini memungkinkan pelanggan untuk menemukan sesuatu yang sesuai dengan selera dan preferensi mereka, serta menciptakan alasan bagi mereka untuk kembali mencoba hidangan yang berbeda setiap kali berkunjung.